Mohon perhatian, semua untuk tenang dan memperhatikan. Karena materi akan dimulai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng semuanya agar Anda mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di video pembelajaran Mapel IPA kelas 9 di SMP Nurul Islam Tanah Bayar. Pada daring kali ini kita akan membahas tentang penyebaran biji dan teknologi reproduksi pada tumbuhan, dengan tujuan agar siswa dapat mengidentifikasi cara penyebaran biji pada tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi teknologi reproduksi yang terjadi pada tumbuhan. Untuk yang pertama yaitu penyebaran biji. Penyebaran biji dengan perantara ada angin, air, hewan, dan manusia. Untuk yang pertama, anemokori atau dengan perantara angin. Dengan ciri tumbuhan dengan bantuan angin adalah bijinya kecil, ringan, bersayap. Contohnya terjadi pada biji bunga dandelion. Yang kedua, hidrokori dengan perantara air. Dengan ciri yang pertama, hidup di daerah perairan, misalnya di pantai. Yang kedua, bijinya berukuran besar. Yang ketiga, dalam buah memiliki rongga udara sehingga dapat mengapung. Contohnya terjadi pada pohon kelapa atau bakau. Yang ketiga, zookori atau dengan perantara hewan. Yang pertama, entomokori dengan perantara serangga terjadi pada wijen dan tembakau. Yang kedua, chiropterokori atau kelelawar. Contohnya terjadi pada jambu biji dan pepaya. Yang ketiga, ornitokori atau dengan perantara burung. Contohnya pohon beringin, benalu. Kemudian yang keempat, mamokori dengan perantara mamalia, yaitu contohnya pada kopi. Di sini contohnya kopi luwak ya. Kemudian yang keempat, antropokori dengan perantara manusia. Dengan ciri biji tumbuhan memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Contohnya pada rumput, padi, dan jagung. Untuk teknologi reproduksi pada tumbuhan, di sini ada 3. Untuk yang pertama yaitu hidroponik, merupakan cara penanaman tumbuhan yang menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Saya garis bawahi di sini tanpa menggunakan tanah. Yang kedua, tanaman yang biasanya ditanam dengan menggunakan hidroponik, contohnya sayuran seperti selada, paprika, tomat, timun, terong, dan buah-buahan seperti melon, stroberi, dan semangka. Apa sih kelebihan hidroponik? Kelebihan hidroponik adalah yang pertama, tidak memerlukan lahan yang luas. Yang kedua, tanaman tumbuh lebih cepat dan hasil panennya melimpah. Yang ketiga, pemakaian air dan pupuk lebih efisien. Yang keempat, ramah lingkungan dan resiko terkena hama penyakit lebih rendah. Yang berikutnya, kebutuhan tenaga kerja lebih sedikit. Dan yang terakhir, tidak bergantung pada cuaca dan tidak perlu menyiram. Sedangkan untuk kekurangan hidroponik, yang pertama, diperlukan keterampilan khusus untuk membuat perangkat tanam. Yang kedua, diperlukan ketelitian yang lebih sehingga ketika meracik nutrisi untuk tanaman. Ini ada 6 teknik menanam dengan hidroponik. Yang pertama, water culture, drip system, aeroponik, wick system, ebb and flow, terus NFT system. Sistem sederhana pada hidroponik, di situ menggunakan net pot, kemudian dihubungkan dengan pompa,
dengan memanfaatkan genangan air dan juga dengan menggunakan pupuk. Nah, ini contoh penanaman dengan menggunakan hidroponik. Itu gambar pertama, bisa menggunakan media botol aqua. Yang kedua bisa menggunakan gambar seperti itu. Yang ketiga bisa menggunakan pipa paralon. Yang kedua yaitu vertikultur, merupakan budidaya tanaman secara vertikal. Vertikal itu berarti ke atas. Tujuannya untuk menanam lebih banyak tumbuhan pada lahan yang terbatas. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan untuk daerah kota dan lahan terbatas. Karena tadi penanamannya ke atas sehingga tidak memerlukan lahan yang luas. Kelebihan vertikultur di sini yang pertama pemanfaatan lahan lebih efektif. Yang kedua portable dan hemat pupuk. Yang ketiga mengurangi tumbuhan gulma dan yang keempat mempermudah dalam perawatan. Untuk kekurangan vertikultur yang pertama penyiraman harus dilakukan secara kontinu atau terus menerus. Yang kedua perawatan harus hati-hati. Ini ada gambar vertikultur, itu gambar yang pertama menggunakan media botol, kemudian dikasih tanah yang ditanam secara vertikal atau ke atas. Yang kedua juga sama, secara vertikal ke atas, dan yang ketiga juga sama, secara vertikal ke atas. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan teknologi kultur jaringan, yaitu tumbuhan dapat menghasilkan individu baru yang berasal dari bagian tubuh tumbuhan tersebut atau totipotensi. Teknologi memperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel, kelompok sel, jaringan ataupun organ pada medium yang bernutrisi yang termasuk hormon dan dalam keadaan steril. Bagian tanaman yang diambil akan tumbuh dan dikembangkan menjadi tanaman yang memiliki organ yang lengkap, ada akar, batang maupun daun. Semua jenis tanaman tumbuhan dapat dikembangbiakan dengan metode ini, namun perlu perlakuan khusus. Ini contoh kultur jaringan. Untuk kelebihan kultur jaringan yang pertama, dapat menghasilkan banyak bibit dalam waktu yang singkat. Yang kedua, tidak memerlukan tempat yang luas dan tidak bergantung musim. Yang ketiga, bibit yang dihasilkan seragam dan tahan terhadap penyakit. Yang keempat, memungkinkan dilakukan manipulasi genetik. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu yang pertama, memerlukan biaya yang lebih besar karena dibandingkan dengan hidroponik dan vertikultur. Yang kedua, harus dilakukan oleh orang yang berkeahlian khusus. Dan yang ketiga, bibit yang dihasilkan memerlukan aklimatisasi atau penyesuaian terhadap cuaca dengan lingkungan sebelum ditanam. Di sini contoh kultur jaringan. Nih hasil kultur jaringan yang gagal. Karena untuk kultur jaringan harus dilakukan oleh orang yang berketerampilan khusus. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat walaupun kalian pembelajaran secara daring. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.